Sejak dulu, Indonesia turut memperkaya budaya dunia. Salah satu ekspor kita yang paling tua adalah kapur barus. Sayangnya, nasib kapur barus kita tidak seawet khasiatnya. Pohonnya sekarang nyaris punah karena penggundulan hutan, salah satunya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, ada gamelan. Sejak dulu gamelan digemari orang asing. Di berbagai negara, didirikan grup-grup musik gamelan. Gamelan bahkan dijadikan jurusan di beberapa kampus luar negeri. Contoh lain adalah batik, yang juga sudah dikenal dunia. Batik sudah diakui sebagai pakaian formal dalam pertemuan antar negara. Yang belakangan makin populer adalah silat. Sejak film The Raid populer di Hollywood pada tahun 2011, silat makin dikenal dunia. Kita tentu boleh bangga dengan sumbangan kita pada budaya dunia. Sayangnya, itu semua berjalan secara alami alias tidak direncanakan. Seringkali, bukan kita yang berinisiatif memperkenalkan budaya kita pada dunia. Kalaupun ada yang dibawa keluar seperti batik, sebagian besar itu karena peran individu. Lebih sering pihak luarlah yang menyukai budaya kita, lalu mengadopsi dan mengembangkannya untuk dunia. Kalau bukan karena Gareth Evans lewat The Raid, yang memperkenalkan silat pada dunia lewat film, silat mungkin tidak akan sepopuler sekarang di dunia. Bisa dibayangkan, apa jadinya jika kita punya strategi kebudayaan yang lebih jelas dan terukur. Selain sumber daya alam yang makin hari makin menipis, Indonesia punya budaya yang sangat kaya. Tapi, memajukan kebudayaan jelas bukan cuma perkara jumlah produksi dan jangkauan distribusi. Kita tetap perlu melihat kebudayaan sebagai ekosistem yang saling berhubungan. Kita perlu memerhatikan manusia-manusia yang menjalani dan menghidupi kebudayaan. Meningkatkan produksi kain batik tidak akan berkelanjutan jika kita tidak merawat kesejahteraan pengrajin batik. Juga tidak akan bertahan lama jika kita tidak mengembangkan teknologi tradisional. Canting yang dipakai untuk membatik terbuat dari kayu dan bambu yang perlu dirawat dengan terus merawat hutan. Pencatatan, pengkajian, dan penyebarluasan pengetahuan juga perlu dimajukan. Mulai dari rancangan motif batik, skala musik gamelan, komposisi kimia kapur barus, dan banyak wawasan budaya lainnya. Dalam kasus silat, pengembangan budaya juga bisa dilakukan dengan mempertemukannya pada bidang kebudayaan yang lain. Melalui banyaknya kajian silat, pembuat film Indonesia bisa lebih memahami filosofi silat dan membuat cerita sendiri yang berdasarkan pemahaman lebih soal silat. Sehingga silat bukan cuma bisa populer di dunia sebagai alat untuk bertarung, tapi juga bisa dipahami filosofi, gagasan, dan kebajikannya. Hanya dengan memajukan kebudayaan secara menyeluruh, maka kita bisa terus menyumbang dan bahkan mempengaruhi budaya dunia.